إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke bab yang ke-20. Babun ma jaa fi at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadah. Bab apa yang tercantum dari dalil-dalil yang berkaitan dengan larangan keras bagi siapa-siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kubur orang saleh. Fa kaifa idza 'abadah, maka bagaimana apabila seseorang beribadah kepada orang saleh tersebut, bagaimana lebih keras lagi. Bab ini adalah kelanjutan dari bab yang sebelumnya, bab ke-19. Bahkan pernah disebutkan secara khusus oleh penulis Al-Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam pelajaran yang pertama, anna man fahima hadzal baba wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubil ajab. Bahwasanya siapa yang memahami bab ini, bab 19, wa babaini ba'dahu, dan dua bab yang sesudahnya. Bab yang akan kita bahas, larangan keras bagi siapa-siapa yang beribadah kepada Allah di sisi orang saleh, dan bagaimana apabila beribadah kepada orang saleh tersebut. Dan bab yang ke-21 yang babun ma jaa annal ghuluwa fi kuburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab bahwasanya hulu berlebih-lebihan di kubur orang-orang saleh, menjadikan kubur tersebut berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memahami bab ini dan dua bab sesudahnya, maka akan jelas baginya bagaimana keterasingan Islam, dan dia pun akan mendapati bagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala dari merubah, membolak-balikan hati hamba-hambanya sehingga mendapati di dalam hal tersebut suatu hal yang menakjubkan. Maka bab yang ke-20 ini bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari bab yang ke-19, dan penulis rahimahullah membawakan dalil-dalil yang sangat banyak dalam 3 bab ini, karena beliau mendapati bahwasanya sangat perlu dan penting sekali untuk membahas hal tersebut, karena beliau mendapati bahwasanya sebagian besar dari manusia mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan berlebih-lebihan di kubur orang-orang saleh, dan mereka meyakini ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang disyariatkan. Ini dari zaman beliau. Dari zaman beliau mendapati hal tersebut. Apalagi zaman kita. Kita mungkin dulu apabila membaca hadis-hadis ataupun dalil-dalil ataupun pembahasan tentang hal ini,
kita berhenti pada teori saja. Walaupun mungkin dari tempat-tempat tertentu kita mengetahui ada praktek-praktek demikian. Akan tetapi sekarang di zaman keterbukaan, di zaman semua orang mendokumentasikan apa yang dia lakukan, dan semua orang berbangga-bangga dengan apa yang mereka lakukan, dan semuanya masuk di medsos, kita dapati itu semua. Betul enggak? Kita dapati. Sebelumnya kita tidak mengira loh sampai ada yang minta yang merah-merah. Betul enggak? Ada lagi yang minta macam-macam, ada lagi yang sujud, ada lagi yang ruku. Yang sebelumnya kita tidak pernah terlintas di benak kita, kita dapati di medsos sekarang, di media sosial. Yes. Ada yang tawaf. Kita dulu meyakini tawaf adanya di Mekah saja. Ibadah satu-satunya yang dilakukan di kota Mekah. Dan itu pun tidak seluruh kota Mekah. Kalau ada yang muterin gedung Zamzam, hotel-hotel Zamzam, nggak bakalan sah. Itu pun hanya di Ka'bah saja. Itu hanya di Ka'bah. Sekarang kita dapati di medsos ada yang tawaf, ada yang nangis-nangis, ada yang kita lihat semua sekarang di era keterbukaan. Padahal sebelumnya kita baru mengetahui tentang teori saja. Sehingga tidak heran penulis sampai membawakan 3 bab beruntun berkaitan tentang hal ini. Karena pada saat itu di Jazirah Arab, hal tersebut adalah hal yang lumrah. Semua orang apabila ingin beribadah, beribadahnya di tempat-tempat keramat, di kubur-kubur orang-orang yang dianggap saleh. Sehingga mereka meyakini bahwasanya hal tersebut adalah hal yang disyariatkan. Sehingga apabila seseorang meyakini amalan yang rusak, kesyirikan sebagai suatu akidah, kemudian dia meyakini bahwasanya hal tersebut adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang ketika keluar dari hal tersebut sangatlah susah sekali. Sangatlah sulit sekali karena menjadi keyakinan yang dengannya dia bela mati-matian. Dia jaga semampu dia. Sehingga penulis rahimahullah dari taufik Allah Subhanahu wa taala kepada beliau meragamkan dalil-dalilnya, membawakan dalil-dalil yang sangat banyak, kemudian menjadikannya 3 bab beruntun yang pembahasannya berkaitan dengan beribadah kepada orang-orang saleh ataupun berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Sehingga dalam hadis-hadis yang nanti akan kita bacakan, di dalamnya ada larangan-larangan keras dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kubur orang-orang saleh. Jadi ketika seseorang beribadah, ibadahnya itu ikhlas, beribadahnya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi dia beribadahnya di kubur, di sisi kubur orang saleh, maka ada larangan yang keras. Larangannya keras. Karena seseorang ketika melakukan hal tersebut biasanya dalam rangka mencari barokah, dengan meyakini bahwasanya tempat tersebut lebih utama dari tempat selainnya, sehingga ketika beribadah, ibadahnya mengutamakan di tempat tersebut, di sisi kubur orang saleh. Maka bagaimana contohnya? Mungkin seperti apa? Seperti seseorang ketika sholatnya di kubur orang saleh, ataupun ketika bersedekahnya di sisi kubur orang saleh, ataupun ketika menyembelih sesembelihan, ia upayakan untuk menyembelihnya di tempat tersebut, walaupun dia rela bersusah-susah dengan membawa hewan sembelihannya. Kalau sembelihannya ayam masih mending, tinggal dia teng-teng dia sampai ke tempat tersebut. Kalau sapi, akhirnya kan membutuhkan tenaga, membutuhkan dana yang lebih, dan dia paksakan. Dan tidaklah seseorang melakukan hal tersebut kecuali ada keyakinan bahwasanya tempat yang ia tuju lebih istimewa dari tempat
yang lainnya. Sehingga hal ini adalah sarana dan jalan wasilah yang akan menjadikan seseorang beribadah kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut, maupun itu orangnya saleh ataupun tidak saleh. Itu akan menjadi jalan untuk seseorang beribadah ke orang yang di dalam kubur tersebut. Maka diingatkan, ini apabila ibadahnya kepada Allah ada larangan-larangan yang sangat keras. Lebih-lebih apabila ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang di dalam kubur tersebut, maka larangan dari Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Dengan dia meminta kepada orang yang di dalam kubur tersebut, aghithna, 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 tolonglah kami, tolonglah kami. Kita lihat di medsos itu. Ada lagi mereka berteriak al-madad, al-madad, al-madad. Kami minta tolong, kami minta bantuan, kami minta bantuan. Bahkan terkadang sembari tawaf, sembari nangis. Bahkan mereka mendapatkan kehusyuan ketika beribadah di tempat tersebut dan beribadahnya kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut. Dan ini adalah syirik yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini. Apabila seseorang beribadah di sisi kubur orang saleh, maka ibadahnya tersebut adalah haram. Kalaupun sampai kepada kesyirikan adalah syirik kecil, akan tetapi ketika beribadah kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut, maka itu adalah syirik besar. Dan tidaklah dikatakan syirik kecil kecuali syirik tersebut akan mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Dan syirik kecil ini adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dikategorikan sebagai dosa besar yang paling besar. Sehingga ketika penulis membawakan kitab ini di dalam Kitabut Tauhid, maka termasuk dari tujuannya adalah ibtalu ibadatis salihin fi bima jaa minat taghlidhi fi ibadatillahi inda kuburihim. Menganggap batil dengan penjelasan-penjelasan yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan ibadah kepada orang-orang saleh, dengan beliau mencantumkan dalil-dalil kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kubur orang-orang saleh. Sehingga ini ibtalu ibadatus salihin, membatalkan ibadah orang-orang saleh, bahwasanya ibadah kepada orang-orang saleh itu adalah kesyirikan yang besar. Dan yang kedua, maksud dari bab ini ibtalu ibadati ghairihim minal ahjari wal ashjari wa ghairihima, menyatakan batil ibadah selain mereka. Apabila orang-orang saleh saja ketika beribadah kepada orang-orang saleh ini adalah termasuk kesyirikan yang besar, maka lebih-lebih kepada batu, kepada pohon, apapun nama batunya, apapun nama pohonnya. Maka ketika dengan pembahasan ini menunjukkan ibadah-ibadah selain orang-orang saleh, hal tersebut adalah hal yang batil juga seperti ibadah kepada orang-orang saleh. Sehingga dengan pembahasan hal ini ditujukan terhadap 3 hal. Ditargetkan dengan penjelasan-penjelasan ini 3 hal. Yang pertama, butlanu ibadatillahi inda qabri rajulin saleh, batilnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kubur orang saleh. Batil itu artinya tidak sah. Tidak sah itu artinya ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukannya di sisi kubur orang saleh.
Karena apabila Rasulullah SAW melarang ataupun Allah melarang, Rasul melarang, maka larangan tersebut memiliki makna apabila seseorang melakukannya, melanggarnya, maka seseorang akan mendapatkan kerusakan. Di antara kerusakannya adalah berkaitan dengan ibadah yang dia lakukan. Yang kedua, butlanu ibadatir rajulis salihi nafsihi. Batilnya ketika seseorang beribadah kepada orang saleh tersebut. Karena tahapannya demikian. Seseorang pertama beribadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kubur, kemudian tidak lama kemudian dengan berjalannya waktu dia merasa tenang, merasa khusyuk, merasa doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Kemudian apa? Berdoa kepada orang yang ada di dalam kubur, mengagungkan orang yang berada di dalam kubur. Maka ibadah seseorang kepada orang yang di dalam tanah, di dalam kubur pun ibadah yang batil. Yang ketiga adalah batilnya ibadah kepada selain dari orang-orang saleh, seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu yang berkaitan dengan batu ataupun pohon-pohon. Maka maksud dari bab ini adalah penjelasan bahwasanya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang batil, dengan menyatakan bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kubur orang-orang saleh maka ibadah yang batil juga, karena di dalamnya ada larangan-larangan yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut akan menjerumuskan seseorang ke dalam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga datanglah larangan yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya akan bacakan dalil-dalilnya. Ada 4 dalil yang dicantumkan oleh penulis. Yang pertama, fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Dan tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Salamah, kedua-duanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibunda kaum muslimin, dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah, menyebut dan membahas, Salamah membahas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gereja yang dia lihat di bumi Habasyah, di negeri Habasyah, wa ma fiha minas suwar, dan beliau pun Salamah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam patung-patung yang Salamah lihat di gereja di Habasyah tersebut, di Ethiopia. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka, kata Rasulullah, atau tadi saya baca ulaika ya, bisa juga dibacanya ulaika, bisa juga dibaca ulaiki. Yang lebih fasih, yang lebih tepat itu ulaiki. Tadi saya bacanya ulaika. Ulaiki idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Sesungguhnya mereka apabila ada yang mati di antara mereka orang saleh ataupun hamba saleh, banau ala qabrihi masjidan, mereka akan membangun di atas kuburnya itu masjid, wasawwaru fihi tilkas suwar, dan mereka pun
akan membikin patung-patung di masjid tersebut, di bangunan tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, maka mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah mengatakan, mengomentari hadis ini, fahaula'i jama'u bainal fitnatain, fitnatil kuburi wa fitnatit tamathil. Mereka yang disebutkan dalam hadis Aisyah dan diceritakan oleh Ummu Salamah telah mengumpulkan di dalam mereka ini dua fitnah. Yang pertama fitnah kubur, dan yang kedua fitnah patung-patung. Dalil yang kedua, walahuma anha qalat, dan tercantum juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bukan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza igtamma biha kashafaha faqala wa huwa kadzalika la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u walaula dzalika la ubriza qabruhu ghaira annahu khashiya an yuttakhadha masjida. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar ke wajahnya selimut. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup mukanya dengan selimut. Fa idza tamma biha kashafaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkapnya. Wa huwa kadzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknatnya Allah tertimpa kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Laknat dari Allah atas orang-orang Yahudi dan atas orang-orang Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Walaula dzalika la ubriza qabruh, kalau bukan karena hal tersebut, kata Aisyah, niscaya kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditampakkan. Ditampakkan artinya dimakamkan di pemakaman baki. Ghaira annahu khusyiya an yuttakhadha masjida, akan tetapi ditakutkan bahwasanya kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan tempat ibadah, ataupun khasyiya Nabi sallallahu alaihi wasallam takut bahwasanya kubur beliau dijadikan tempat ibadah. Baru berapa dalil? Dua ya. Dalil yang ketiga kita baca terlebih dahulu, kemudian kita kasih muqaddimah. Dalil yang ketiga, An Jundub ibn Abdullah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Dari Jundub ibn Abdullah beliau mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum Rasulullah wafat, dan beliau berkata, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil, saya berlepas diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk apabila saya memiliki khalil di antara kalian, kekasih di antara kalian. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikanku khalil, kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala
telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Kalau seandainya saya mengambil dan menjadikan dari umatku ini seorang khalil, kekasih, lattakhadtu Aba Bakrin khalila, niscaya saya akan menjadikan Abu Bakar ini sebagai khalil, kekasihku. Illa wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Dan orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur nabi mereka sebagai masajid, tempat ibadah. Ala, maka ketahuilah, fala tattakhidul qubura masajida, maka janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya saya melarang dari hal tersebut. Dan dikatakan oleh penulis rahimahullah, faqad naha anhu fi akhir hayatihi, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari hal tersebut, yaitu menjadikan kubur-kubur sebagai masjid di akhir hayatnya. Kalau dalam hadis Jundub 5 hari sebelum wafat, dan kedua hadis sebelumnya yang saya ingat itu semua di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika Ummu Salamah berkata dan menceritakan kepada Aisyah, dan disebutkan juga di dalamnya ada Ummu Salamah, ibunda kita yang lain, ketika mereka bertiga membahas tentang gereja yang dilihat oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah, maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumah Aisyah di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketiga hadis ini semuanya di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata penulis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah melarang dari hal yang sama di akhir hayatnya. Thumma innahu la'ana, kemudian sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat man fa'alahu, yang melakukan hal tersebut, wassalatu indaha min dzalik, dan orang-orang yang salat di kubur-kubur dari perkara tersebut, wa huwa fis siyaq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan hal tersebut ketika di nafas-nafas Nabi yang terakhir. Antum bayangkan di nafas-nafas Nabi yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas tentang apa? Tentang tauhid. Perkara supaya kita jangan sampai terperosok ke dalam kesyirikan, di antaranya mengagungkan kubur. Dan yang Nabi takutkan jangan sampai manusia mengagungkan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, termasuk wa huwa fis siyaq, di akhir hayat, di akhir nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yubna masjid, maka siapa walaupun tidak dibangun masjid, wassalatu indaha min dzalik wa illam yubna masjid, ini salah koma ini, wassalatu indaha min dzalik wa in lam yubna masjidun, dan salat di kubur itu termasuk dari apa yang dilarang oleh Nabi walaupun tidak dibangun masjid. Wa huwa fi ma'na qawlihi wa huwa fi ma'na qawliha, dan hal tersebut termasuk dari apa yang dikatakan oleh Aisyah, maknanya khusya an yuttakhadha masjida, ditakutkan kuburnya Nabi dijadikan masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida, maka sesungguhnya para sahabat tidak mungkin untuk mereka itu membangun di sekitar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid apabila Nabi dimakamkan di pemakaman baqi. Wa kullu mawdu'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhidha masjida, dan setiap tempat yang dimaksudkan untuk salat
di tempat tersebut faqad ittakhidha masjida, maka tempat tersebut telah dikategorikan sebagai masjid. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan, dan semua tempat yang tempat tersebut dilaksanakan salat yusamma masjidan, maka dikatakan sebagai masjid, tempat sujud. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi tempat salat dan sebagai alat untuk bersuci. Dikatakan bumi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatku sebagai masjid. Nanti akan kita bahas. Wali Ahmad bi sanadin jayyid, dan tercantum dalam Sunan Imam, dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad bukan Sunan, Musnad Imam Ahmad, bisanadin jayyid, dengan sanad yang bagus, an Ibni Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud marfu'an, dan dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas, sesungguhnya dari manusia-manusia yang paling jelek, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat yang besar dan mereka dalam keadaan hidup, maka itu adalah manusia yang paling jelek. Yang kedua, walladzina yattakhiduna al-qubura masajida, dan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, maka mereka pun manusia yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan dibahasnya hal ini dan disebutkan 4 dalil, bahkan beliau pun membawa perkataan ulama dan menjelaskan tentang apa itu masjid. Dengan dibahas tentang hal ini, maka ada 2 faedah yang bisa kita dapat. Yang pertama, untuk kita ini senantiasa menutup jalan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua dzari'ah, semua jalan yang akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menutupnya. Sehingga larangan keras, bahkan laknat yang tercantum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan orang yang beribadah kepada Allah di sisi kubur, maka itu semua karena akan menjadi jalan yang menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua adalah tentu peringatan yang keras dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bab ini saja kita sudah bisa mengambil pelajaran. Karena apabila larangan tersebut diberikan teguran yang keras, diberikan kepada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi orang kubur orang saleh, bagaimana kerasnya yang berkaitan dengan orang yang beribadah ke kubur tersebut. Maka ini adalah kesyirikan yang besar yang akan mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini. Maka patut kita ketahui bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang mudah diamalkan, yang mudah dipahami, yang berkaitan dengan muamalat, yang berkaitan dengan ibadah. Maka apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang di dalamnya ma yuridullahu bikumul yusra. Apabila seorang memahaminya, maka akan paham bahwasanya agama ini adalah agama yang mudah untuk diamalkan, tidak susah, tidak ribet. Rasulullah mengatakan inna dina yusrun, agama ini adalah mudah bagi yang memahaminya. Akan tetapi yang berkaitan dengan penjagaan terhadap tauhid,
Dan bagaimana kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya umatnya ini jangan sampai terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah syariat yang sangat kuat dan keras sekali dalam bab tersebut. Keras supaya umatnya ini waspada. Jadi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, maka perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini adalah sangat kencang sekali dan sangat keras sekali dan sangat perhatian sekali. Bahkan dalam penggunaan kata sambung yang berkaitan dengan wa dan thumma, wa artinya dan, thumma artinya kemudian. Ada orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Yang dibahas oleh Nabi apa? Wa dan. Nabi langsung marah. Aja'altani lillahi niddan, engkau menjadikan aku untuk Allah tandingan. Perhatian yang sangat keras. Yang sangat keras. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Bukan mengatakan Nabi ini menyelamatkan nanti di Sirat, bukan yang mengatakan Nabi ini yang akan menyelamatkan ini dan itu, tidak. Hanya kata sambung wa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Qul masya Allahu wahdahu." Katakanlah hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Dan dibolehkan juga dengan kata sambungnya thumma, kemudian. Karena kalau wa artinya setara, Allah dan Nabi sama. Adapun thumma artinya kemudian, menunjukkan Allah terlebih dahulu, setelahnya baru Nabi Muhammad. Sehingga dalam hal ini juga mumpung saya ingat, diperhatikan sebagian rumah, saya masuk ke rumah tersebut, ada aksesoris lambangnya apa? Allah dan Muhammad. Ada Allah dan Muhammad. Ada yang di aksesoris yang di meja, ada yang ditaruh di dinding. Ya. Maka ini harus dihindari. Pada dasarnya tidak ada hiasan-hiasan demikian. Tidak ada. Apabila menghendaki untuk ada hiasan-hiasan demikian, minimal Allah Subhanahu wa taala di atas, kemudian tidak sejajar dengan Allah tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang paling afdol tidak perlu menulis-nulis demikian. Cukup dengan kita mengamalkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan, dalam hadis-hadis tadi disebutkan larangan dari membangun di atas kubur. Gambaran yang pertama dari larangan membangun bangunan di atas kubur, yaitu membangun di atas kubur masjid. Maka ini ada larangannya. Artinya ada kubur, kemudian dibangun di atasnya masjid. Baik itu kuburnya nanti ada di tengah-tengahnya, ada lagi kuburnya ada di mihrabnya. Saya pernah mendapati masjid, di mihrabnya itu ada kubur yang sangat banyak, ada itu. Ada lagi yang di tempat sujud. Di tempat sujud bawahnya itu kuburan. Ada, saya pernah dapati. Maka ini yang termasuk dari larangan dari membangun di atas kubur masjid. Kemudian yang kedua, gambaran yang kedua adalah yang dimaksud membangun di atas kubur adalah menjadikan kubah atau yang semisalnya di atas kubur, walaupun tidak menyerupai masjid. Kalau yang pertama itu gambarannya itu adalah apa? Masjid, artinya orang-orang kemudian beribadah di situ. Beribadah artinya sholat 5 waktu, sholat rawatib. Yang kedua, hanya ada kubah saja, ataupun yang semisalnya.
maka ini semua dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan apabila ada kubur yang gundukannya lebih dari kubur-kubur yang lain harus kita ratakan, bagaimana apabila ada kubah di atasnya, maka lebih harus kita ratakan, bukan kita, harus pemerintah yang berkuasa. Dari hadis Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ab'atsuka ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah saya utus engkau di atas atau sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ala tada' suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Janganlah engkau mendapati satu patung kecuali engkau menghilangkannya, menghapusnya, dan tidaklah ada kubur yang menonjol gundukannya yang berbeda dengan yang lain kecuali engkau ratakan dan samakan gundukannya dengan kubur yang lain. Yang kedua yang akan menjadi pembahasan kita dalam bab ini dan diulang-ulang dalam 4 hadis, ittikhadzul quburi masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Kalau yang pertama itu bina 'alal kubur, membangun di atas kubur. Yang pertama artinya membangun masjid, yang kedua membangun kubah dan semisalnya. Adapun pembahasan yang kita ingatkan, yang sekarang akan kita bahas sebelum kita masuk ke dalam hadis-hadis ini, 4 hadis. Apa makna dari ittikhadzul quburi masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid? Ada 5 gambaran ataupun 5 bentuk. Yang pertama ini sesuatu yang tidak mungkin dan mungkin kita tidak pernah melihatnya dan hanya sekedar teori saja. An yusalla 'alal kubur, salat di atas kubur. Artinya seseorang di atas gundukan kubur, dia salat, dia sujud, dia ruku, maka ini telah menjadikan kubur tersebut sebagai satu masjid. Walaupun dikatakan oleh penulis dan penjelas di kitab ini mengatakan walaupun hal ini bisa jadi tidak terjadi ataupun apabila seorang melakukannya, maka ini adalah larangan yang paling keras. Yang kedua, an yusalliya ilal qabri, seseorang salat menghadap ke kubur, baik itu satu kubur ataupun lebih. Artinya dia menjadikan kubur itu sebagai kiblatnya, sehingga ketika salatnya dia menghadap ke kubur, maka termasuk dari larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Sehingga dikatakan oleh Umar ibn Dinar, seorang tabi'in besar, ketika beliau ditanya tentang salat di sisi kubur, maka beliau mengatakan, balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la'ana man ittakhadzal qubura masajid. Ketika Umar ibn Dinar atau Amr ibn Dinar ditanya tentang seseorang yang salat di sisi kubur ataupun menghadap ke kubur, maka jawaban beliau, Amr bin Dinar, saya telah mendengar atau sampai kepada saya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang salat menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Jadi Amr bin Dinar memahami ittikhadzul qubur masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, itu ketika seseorang sholat di kubur kemudian menghadap ke kubur walaupun tidak ada bentuk masjidnya, maka telah menjadikan masjid tersebut sebagai kubur tersebut sebagai masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang secara langsung, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke kubur, jangan.
Dan jangan pula kalian duduk di atas kubur. Jadi kalau duduk di atas kubur berarti menghinakan orang yang meninggal, yang dikubur, menghina dan tidak menghormati. Kalau sholat menghadap kubur berarti apa? Berlebih-lebihan. Jadi kita berlebih-lebihan kepada kubur tidak boleh, menghinakan juga tidak boleh. Diinjak, kemudian ada kok dijadikan tempat sampah, maka itu tidak boleh. Jadi Rasulullah melarang la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Dilarang dengan larangan yang jelas dan tercantum dalam sahih Muslim. Dan Al-Imam Bukhari mencantumkan hadis mu'allaq dalam kitab sahihnya dan disambungkan, karena hadis mu'allaq itu hadis yang sanadnya tidak bersambung, dan dicantumkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan disambungkan hadis tersebut oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah dan Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu salat menghadap ke kubur. Jadi Umar bin Khattab melihat Anas bin Malik salat menghadap ke kubur. Dan Anas radhiyallahu anhu pada saat itu tidak mengetahui bahwasanya dia itu salat menghadap ke kubur. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berteriak kepada Anas bin Malik dan menyeru kepada Anas bin Malik dengan seruan yang sangat keras dengan mengatakan al-qabra, al-qabra, kubur Anas, kubur, padahal Anasnya lagi salat. Hatta inna Anasan, Anas ketika mendengarnya qabra, dia mengiranya qamar. Apa qamar? Bulan. Karena ba sama mim ini makhrajnya sama di bibir. Al-qabra, al-qabra. Anas bin Malik mendengarnya qamar. Oh, berarti suruh lihat qamar. Dia melihat ke atas. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innama aqulul qabr. Sesungguhnya saya mengatakan kubur. La tusalli ilaih. Jangan kamu salat menghadap kubur. Maka langsung dibatalkan oleh Anas bin Malik. Jadi makna yang kedua dari salat, dari menjadikan kubur-kubur sebagai masjid adalah salat menghadap ke kubur, baik itu kuburnya satu ataupun kuburnya banyak. Makna yang ketiga dari ittikhadul kuburi masajid, menjadikan kubur itu sebagai masjid, adalah salat di kubur, di area kubur, yaitu di area pemakaman. Jadi pemakaman itu bisa yang dikubur baru satu, kemudian ada pagarnya, kemudian semua orang mengetahui itu adalah area pemakaman, maka setiap sholat yang sholatnya itu memiliki ruku dan sujud, maka tidak boleh sholat di kubur tersebut, di area pemakaman. Di area pemakaman. Apabila itu adalah area pemakaman, walaupun kuburnya satu, maka itu tidak boleh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullul ardi masjidun illal makbaratu wal hammam. Semua muka bumi ini, tanah ini, semuanya bisa untuk sholat, kecuali pemakaman. Tidak boleh seseorang sholat di tempat tersebut, tidak boleh, harus keluar dari pemakaman, kemudian dia bisa sholat. Dikecualikan sholat apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah boleh seseorang sholat di pemakaman ketika jenazahnya sudah dimasukkan ke dalam tanah, sudah dikubur, boleh untuk seorang sholat jenazah, boleh. Apabila jenazahnya belum dimasukkan, masih ada di luar, maka itu tidak boleh. Apabila sudah dikubur, maka seseorang boleh untuk sholat jenazah di kubur tersebut. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat mensalati siapa? Pernah kita bahas di sini. Seorang marbot, budak belian perempuan
maka ketika Nabi SAW kehilangan perempuan tersebut yang biasanya Nabi melihatnya, begitu dikabari telah meninggal dunia ya Rasulullah, kemudian dia telah kami makamkan, maka Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, kenapa tidak mengabari saya? Kemudian Rasulullah datang ke kubur tersebut, pemakaman tersebut, menghadap ke kuburnya, kemudian menghadap kiblat, kemudian Rasulullah SAW sholat jenazah saja, sholat jenazah. Sehingga yang dilarang adalah sholat yang ada ruku, sholat yang ada sujudnya. Adapun sholat jenazah itu boleh. Sehingga dari pembahasan singkat ini mungkin dibolehkan apabila kita tertinggal untuk mensalati jenazah, untuk sholat di kuburan untuk orang-orang tersebut. Bisa. Misalnya kita pas lagi umroh, kemudian setelah kita sampai kita dikabari si fulan meninggal dunia. Oh ya udah, saya mau mensalati. Bisa itu, datang ke kubur tersebut, kemudian kita ambil wudhu sebelumnya, kemudian sholat dengan empat takbir apa 4 rakaat? 4 takbir. Kalau 4 rakaat ada sujud, ada ruku. 4 takbir, bisa demikian. Sampai kapan jaraknya? Sampai kapan? Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Selama hal tersebut adalah hal yang makul, yang bisa masuk logika, bahwasanya ketika orang tersebut meninggal dunia, kita dianjurkan untuk sholat jenazah kepada orang tersebut. Bisa. Jadi jangan sampai dengan pembahasan ini, oh iya, saya belum pernah mensalati jenazah si fulan, yang mana si fulan itu adalah pahlawan nasional di kota ini. Kemudian datang ke makam pahlawan sholat. Enggak boleh. Karena ketika orang tersebut dikubur, kita belum ada anjuran untuk salat jenazah. Artinya kita belum ada. Ketika orang tersebut meninggal, kemudian kita mendapati, oh kita ada anjuran, tapi kita belum melaksanakan salat jenazah. Bisa jadi karena safar, bisa jadi karena uzur, maka setelah dimakamkan, berapa hari setelah dimakamkan, terserah sampai kapan saja. Yang penting kita tidak mengulang-ulang salatnya. Sudah salat di masjid bersama dengan jamaah, kemudian 2 hari lagi datang ke kuburan tersebut sholat lagi. Enggak. Cuma sekali saja cukup. Jangan sampai diulang-ulang sampai 3 kali, 4 kali, dan ini tidak boleh. Kemudian makna yang keempat. Makna yang keempat adalah membangun masjid di atas kubur. Artinya ketika seseorang meninggal dunia, dikuburkan, kemudian dibangun di atasnya masjid. Kemudian tidaklah seseorang melakukan hal tersebut biasanya karena menginginkan keberkahan dari orang tersebut. Maka ketika seorang melakukan hal ini, maka ini termasuk yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menjadikan kubur sebagai masjid. Ada orang meninggal dunia, dimakamkan di satu tempat di tanah kosong, kemudian setelahnya dibangun di atasnya kubur. Maka ini termasuk dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kubur sebagai masjid. Yang kelima, yang terakhir, yaitu apabila seorang meninggal dunia kemudian dimakamkan di masjid. Jadi ini pun termasuk dari larangan. Kalau yang keempat ini, gambaran yang keempat ini adalah kubur dulu baru masjid. Kalau yang kelima, masjid dulu baru kubur. Maka ini pun termasuk dari mengambil masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau taruh di mana saja, baik itu di teras, baik itu di tengah. Saya pernah mendapati itu ada kubur di tengah masjid, ada. Saya pernah mendapati. Begitu juga misalnya di pojokan ataupun di tempat kamar mandi, di mana saja, selama itu masuk area masjid dan masuk dari pagar masjid, maka ketika seseorang sholat di dalamnya,
maka termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Dan ini senantiasa kita ingatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, kata Rasulullah, janganlah kalian menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya saya melarang dari hal tersebut. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, maka apa yang dilakukan oleh seseorang ketika menerjang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, maka ibadahnya itu rusak, artinya tidak diterima. Misalnya seseorang, Nabi sudah mengatakan, jangan kalian mengambil kubur masjid, sesungguhnya saya melarang dari hal tersebut. Kemudian seseorang mendapati ada masjid yang dibangun di atas kubur, orang sholat di situ, kemudian ya udahlah sholat di situ. Seseorang sholat bersama dengan orang lain, sholat di situ atau sholat berjamaah ataupun sholat sendirian, maka sholatnya rusak. Apa sholatnya rusak? Tidak diterima. Bukan hanya tidak diterima, sholatnya tidak dianggap. Dia harus mengulang sholatnya lagi. Ataupun seseorang mendapati ada masjid, yang masjidnya itu ada di area masjidnya itu kubur, baik satu ataupun berbilang. Maka ketika seorang memaksakan diri sholat di masjid tersebut, dia mengetahuinya ada kubur di situ, maka sholatnya rusak. Karena Nabi SAW melarang. Karena dalam kaidah an-nahyu yaqtadil fasad, bahwasanya larangan dari Nabi SAW adalah memiliki makna kerusakan, karena kubur dan masjid ini tidak boleh bersatu. Siapa yang lebih dulu ada, maka yang kedua harus dihilangkan. Misalnya ada kubur terlebih dahulu, kemudian masjid dibangun di atasnya, maka masjid harus dirobohkan. Apabila sebaliknya ada masjid terlebih dahulu, kemudian dimasukkan, dikubur di area masjid tersebut orang, jenazah, maka jenazahnya yang harus dipindahkan, sehingga masjid tersebut bisa untuk digunakan untuk sholat. Karena kedua-duanya diperhatikan mana yang terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam. Muqaddimah masih ada, kita lanjutkan, dan insya Allah akan kita lanjutkan besok. Fadhal, nggak apa-apa. Kalau masalah ini di Makbarah Rasulullah itu apa ada kekhususan atau gimana? Makbarah apa? Rasulullah yang Insya Allah akan kita bahas besok. Kita akan bahas dari sisi sejarah dan larangan-larangan Nabi yang sangat keras, dan kenapa Nabi itu dibedakan, dimakamkannya, tidak di pemakaman baki. Dan hadisnya tadi kita sebutkan supaya tidak dikultuskan, dan ada sebab yang lain. Insya Allah besok kita bahas tentang kenapa kuburnya Nabi berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Hanya disesuaikan dengan kuburnya Abu Bakar dan Umar, yang lain tidak ada di situ. Cukup. Insya Allah besok. Insya Allah. Ya, silakan. Kalau di masjid itu ada kalender. Kalender. Iya, kalendernya itu ada foto orang soleh atau apa. Itu kita boleh sholat di situ. Pada dasarnya sih boleh ya. Pada dasarnya. Karena itu bukan pemakaman, bukan kubur. Karena yang dilarang itu adalah adanya kubur atau orang yang dimakamkan di tempat tersebut. Akan tapi apabila ada foto-foto orang soleh, maka ini masuk ke dalam pembahasan yang sebelumnya, yaitu akan ada pengkultusan terhadap orang soleh tersebut, sehingga akan ada sedikit keyakinan dengan melihat foto orang soleh tersebut akan ada lebih rasa khusyuk ataupun lain-lainnya gitu. Jadi kalau bisa, ya kalaupun ada yang demikian, kita hindari untuk sholat di tempat tersebut, kecuali kalau darurat gitu. Ya, silakan. cuma bisa sholat jenazah aja. Iya, sholat jenazah aja dikecualikan. Jadi sholat jenazah itu hukumnya lebih luas daripada sholat yang ada ruku dan ada sujud.
Karena sholat jenazah itu pada hakikatnya doa untuk si mayit. Gitu. Iya, silakan. Isi sholat menghadap juga, misalkan ada komplek perumahan 50 meternya, nah itu makaman 50 meter. 50 meternya ya memang kiblatnya itu lurus. Bagaimana tuh? Yang pertama dilihat satu komplek apa enggak, satu area apa enggak, disatukan dengan satu pagar ataukah tidak. Lepas. Kemudian disebutkan oleh fatwa-fatwa ulama itu dilihat apakah ketika antara tempat sholat dengan kubur pemakaman tersebut ada jalan yang manusia berlalu lalang ataukah tidak. Kalaupun misalnya hanya tempat kosong saja, maka itu tidak boleh. Akan tapi dijadikan jalan, kemudian orang-orang itu lewat di tempat tersebut, maka itu baru bisa kita untuk sholat. Antum bayangkan, siapa sekelas Al-Imam penulis ini, beliau sampai membawakan 3 bab, karena pada saat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali, sangat akut. Gimana zaman kita sekarang. Jadi ya emang harus dibahas terus dan diingatkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.